Shalom, nama saya Anania Simorangkir. Saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen Grup A. Saya akan memaparkan tentang sejarah kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang dimotivasi oleh kasih dan disediakan khusus untuk melayani. Itu merupakan kepemimpinan yang telah diserahkan kepada kekuasaan Kristus dan teladannya. Kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Kepemimpinan dalam Perjanjian Baru didasarkan pada bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Dalam Perjanjian Baru, model kepemimpinan tidak hanya dominan ditampakkan oleh pelayanan Tuhan, misalnya para rasul, tetapi juga ditampakkan oleh orang-orang yang memiliki status dalam masyarakat, misalnya raja, orang-orang Farisi, dan Saduki. Yang pertama, kepemimpinan yang otoriter. Kepemimpinan ini dapat dijumpai pada raja yang bernama Herodes yang memerintah di Palestina. Yang kedua, kepemimpinan ideologis. Kepemimpinan ideologis adalah kepemimpinan yang dengan idealitasnya seseorang akan mengikutinya. Para ahli Taurat dan orang Farisi dapat dimasukkan ke dalam kepemimpinan ini. Yang keempat, kepemimpinan eksemplaris. Kepemimpinan eksemplaris adalah kepemimpinan yang oleh sebab sikap dan tindakannya yang dapat menjadi teladan sehingga orang lain mau mengikutinya. Model kepemimpinan ini seringkali diharapkan oleh Paulus yang dapat kita lihat melalui surat-suratnya. Yang kelima, kepemimpinan sebagai hamba. Kepemimpinan sebagai hamba yang melayani adalah kepemimpinan yang didasari atas sikap kerendahan hati untuk melayani. Model kepemimpinan ini sangat tampak diwujudkan oleh Yesus Kristus dan juga sangat diharapkan ada pada murid-murid Yesus. Dan yang keenam, kepemimpinan sebagai gembala. Metafora tentang pemimpin sebagai gembala disampaikan oleh Yesus sendiri dengan mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Fungsi kepemimpinan ini dihubungkan erat dengan tugas mengawasi. Nah, kepemimpinan Yesus Kristus. Latar belakang Yesus. Yang pertama, Yesus lahir di Bethlehem dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus. Saat itu, Maria telah bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu, tertulis di dalam Matius 1 ayat 1. Yang kedua, dia memulai pelayanan ketika berumur kira-kira 30 tahun. Dipercaya bahwa pelayanannya berlangsung selama 3 tahun. Kemudian kepemimpinan Yesus. Yang pertama, Yesus sang gembala. Yang kedua, pengajar atau guru. Tujuan Yesus dalam mengajar ialah untuk membentuk cita-cita luhur dalam diri para muridnya, membentuk keyakinan yang teguh, memiliki hubungan dengan Allah dan sesamanya. Yang ketiga, melayani sebagai seorang hamba. Yesus datang untuk melaksanakan misinya, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yang keempat, teladan dalam berdoa. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada murid-muridnya tentang bagaimana sikap berdoa yang baik dan juga seberapa pentingnya doa itu dalam kehidupan dan pelayanan murid-muridnya saat menjadi pemimpin-pemimpin umat nantinya. Kemudian kepemimpinan Petrus. Latar belakang Petrus. Nama asli Petrus ialah nama Ibrani, Simeon. Nama bapaknya ialah Yunus, tertulis dalam Matius 16 ayat 17. Petrus berkeluarga dan dalam perjalanan misinya ia disertai istrinya. Yang ketiga, menurut Injil Yohanes, Petrus berasal dari Betsaida, suatu kota di daerah Golan yang penduduknya kebanyakan orang Yunani. Tetapi ada juga rumah Petrus di Kapernaum di Galilea. Kepemimpinan Petrus. Petrus merupakan orang yang selalu belajar melayani. Dan yang kedua, Petrus merupakan pemimpin yang taat. Dan yang ketiga, Petrus adalah pemimpin yang selalu berserah kepada Yesus. Kepemimpinan Paulus. Saul dilahirkan di Tarsus, suatu kota penting dalam rute perdagangan Syria dan Asia Barat. Yang kedua, nama lahirnya Saul, Ibrani, Saul, yang artinya diminta dari Allah. Ia berasal dari suku Benjamin, tertulis dalam Filipi 3 ayat 5. Dia dididik di sekolah sinagog di Tarsus sampai usia 12 tahun dan melanjutkan pendidikan kerabian di Yerusalem. Dia adalah seorang Farisi seperti ayahnya, Yahudi diaspora. Dan dia dibesarkan di Yerusalem. Ia juga seorang murid dari Gamaliel. Kepribadian Paulus. Dia adalah seseorang yang berkeyakinan dan bersemangat besar. Bukti sebelum pertobatannya yang pertama, ia mendukung pembunuhan Stefanus, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Yang kedua, dia menganiaya gereja dan memprakarsai pemenjaraan para wanita dan wanita Kristen, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Yang ketiga, dia mengancam akan membunuh para murid, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Dan kemudian dia
dia adalah seorang yang berkeyakinan dan semangat besar. Bukti sesudah pertobatannya. Yang pertama, dia menyesal lama baru mengenal Kristus. Yang kedua, dia adalah pekerja keras. Dan yang ketiga, dia menyesal dan tidak berarti tanpa Kristus. Paulus di ladang misi. Inti dari pekabarannya adalah tentang Kristus dan dia yang tersalib kemanapun ia pergi. Yang kedua, ia setia kepada panggilan yang diberikan kepadanya dan dengan rendah hati ia menjalankan misi Kristus. Misi Paulus yang terlibat 3 aspek utama. Yang pertama, memberitakan Yesus Kristus. Paulus selalu meninggikan salib Kristus di atas semua. Yang kedua, penanam gereja. Dia menanam gereja di setiap kota yang dikunjunginya. Tertulis di dalam Titus 1 ayat 5. Dan yang ketiga, pemeliharaan gereja. Dia dipelihara gereja dan dikoreksi kesalahan dengan surat-suratnya. Tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 37. Kemudian kepemimpinan Yohanes. Latar belakang. Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Ioannes, yang berarti Tuhan adalah baik atau pemurah. Ia adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Ia adalah putra dari Zebedeus, ibunya diyakini bernama Salome. Yohanes adalah saudara dari Rasul Yakobus yang juga termasuk ke dalam ke-12 Rasul. Dalam Injil, Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges yang berarti anak-anak guru. Kepemimpinan Yohanes. Yang pertama, pemimpin yang Yesus kasihi. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus dan bersandar dekat kepadanya pada perjamuan Paskah terakhir. Tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 23. Yang kedua, pemimpin yang optimis. Yohanes adalah pemimpin yang optimis dalam mengikut Tuhan Yesus. Salah satu alasannya adalah karena dia dan Yakobus adalah sepupu Tuhan Yesus secara manusiawi. Tertulis di dalam Markus 16 ayat 1. Yang ketiga, pemimpin yang handal. Yohanes bersama Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, adalah soko guru jemaat mula-mula dan menjadi pemimpin gereja terkemuka. Tertulis di dalam Galatia 2 ayat 9. Yang keempat, pemimpin yang agresif. Yohanes mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus karena dia tidak termasuk muridnya. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes. Tertulis di dalam Lukas 9 ayat 49-50. Yang kelima, pemimpin yang ningrat. Yohanes berasal dari keluarga ningrat yang cukup kaya. Zebedeus ayahnya adalah nelayan yang mempunyai orang-orang upahan. Salome, ibu Yohanes, adalah seorang dari perempuan-perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Tertulis di dalam Markus 15 ayat 10. Yang keenam, pemimpin yang evangelis. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci, yaitu Injil Yohanes, kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dan yang ketujuh, pemimpin yang setia. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berani tetap berdiri di dekat salib Tuhan Yesus dan menerima pesan Tuhan Yesus untuk merawat ibunya Maria. Tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 26-27. Kemudian kepemimpinan Barnabas. Latar belakang. Nama aslinya Yusuf, diberi perubahan nama oleh rasul-rasul menjadi Barnabas yang artinya anak penghiburan. Kemudian ia adalah seorang Lewi dan ia berasal dari Siprus. Kepemimpinan Barnabas. Baik, yang pertama, baik penuh kebajikan. Yang kedua, penuh Roh Kudus, karunia-karunia dan karakter. Ketaatan pada Roh Kudus. Yang ketiga, hidup yang berpusatkan pada Kristus sebagai Tuhan. Dan yang keempat, Barnabas adalah orang yang melihat kasih karunia Allah. Demikian hasil dari pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.